Halo Smart Internet People. Nih, untuk Anda yang punya bisnis, punya usaha, dan rencana mau menjalankan atau menaikkan usaha itu di internet, salah satunya bisa dengan menggunakan website. Hanya aja nih sekarang yang jadi pertanyaan adalah websitenya ini mau dibuat kayak apa, ya kan? Lalu bagaimana dengan servernya? Terus gimana nanti milih provider hostingnya? Website kalau mau dibuat dalam waktu yang relatif singkat, Anda bisa menggunakan platform yang namanya WordPress. Dia menggunakan metode seperti drag and drop gitu, supaya websitenya itu bisa dibuat dalam waktu yang relatif cepat dengan tampilan yang oke juga. Dan WordPress ini banyak sekali themes yang bisa Anda pakai untuk bisa membuat website Anda terlihat profesional, bagus, dan trusted. Nah, karena kita tadi udah ngomongin soal WordPress, maka saran saya lagi, kalau kita sudah menggunakan website dengan platform WordPress, maka untuk pemilihan hostingnya, sebaiknya juga hosting dengan menggunakan hosting yang sudah WordPress ready. Jadi, kita nggak perlu lagi install WordPress. Kayak misalnya kalau Anda subscribe layanan hosting menggunakan cPanel. Anda login cPanel, lalu di situ Anda harus scroll ke bawah, cari yang namanya menu soft auto lusus itu loh. Nah, di situ ada layanan WordPress. Anda harus klik itu, lalu Anda harus install WordPress-nya. Banyak sekali stepnya yang harus dilakukan. Itu akan ribet sekali. Lalu tantangan yang lain adalah bagaimana tentang visitor nih. Biasanya website masih awal-awal ya, visitornya masih sedikit. Oke lah, masih bisa dihandle sama server. Tapi kalau visitor Anda sudah mulai banyak nih, biasanya website itu servernya udah mulai ngeden nih, udah mulai lemot nih, karena visitornya makin banyak. Ibarat kata satu rumah, pintunya satu misalnya. Terus Anda punya banyak pengunjung. Nah, dia kan harus ngantri nih, mulai seperti itu. Nah, gimana caranya? Pilih provider yang bisa menghandle hal itu. Karena impact-nya, kalau kita salah pilih provider, itu wah repot lah. Kita harus pindah hosting, ya kan? Pindah hosting itu juga kita harus ganti IP address. Ganti IP address, kita harus resolve DNS. Resolve DNS, oke lah kalau cuma 1-2 menit website Anda mati karena pindah IP address, harus resolve DNS seluruh dunia. Kalau misalnya sampai makan waktu 1 hari kan lumayan, ada potensi klien yang datang ke website, tiba-tiba websitenya mati karena websitenya lagi migrasi. Kan sayang, mereka bisa pindah ke kompetitor Anda. Sekarang mungkin muncul pertanyaan dari Anda, kalau gitu gimana caranya saya bisa pilih provider hosting dengan menggunakan platform WordPress ini? Saran saya yang pertama adalah cari provider hosting yang menyediakan layanan WordPress ready. Jadi Anda nggak perlu lagi yang tadi saya ceritakan. Anda harus login ke cPanel, lalu Anda harus install WordPress-nya. Itu pun belum tentu bisa karena bisa jadi di tengah jalan ada error pada saat instalasi. Lalu saran kedua adalah cari provider yang punya infrastruktur bagus dan kalau bisa dia punya bandwidth juga. Jadi dia punya infrastruktur yang nggak kaleng-kaleng, bos. Kalau provider yang abal-abal ya ibaratnya ya, mungkin dia malah jadi reseller doang di satu layanan hosting yang lain yang lebih gede. Dan saran saya yang terakhir, yang ketiga adalah cari provider yang sudah tersertifikasi ISO nih kalau bisa. Nah, ini yang cukup penting juga. Kenapa? Karena gini, kebetulan saya juga ngehandle sertifikasi ISO satu perusahaan, itu cukup luar biasa effortnya. Kita harus kerjakan ini banyak sekali, terutama ISO 27001. Itu ISO yang berkaitan dengan information security. Di situ ada banyak sekali hal-hal yang harus kita standarisasi. Nggak bisa kita sembarangan kayak taruh data, nyimpen data. Itu semua ada prosedurnya, semua ada standarnya, sehingga standar untuk keamanan data itu menjadi lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak menggunakan ISO. Dulu di ISO 27001 saya mengerjakan itu harus ada diantaranya statement of applicability, ada 90-an item yang harus kita apply di situ. Itu sangat luar biasa effortnya. Tapi dari situ hasilnya adalah perusahaan itu benar-benar concern sekali dengan yang namanya keamanan data, termasuk data pelanggan. Dan masih banyak lagi ISO lainnya yang terkait dengan cloud misalnya, atau dengan prosesornya. Nah, ini kalau providernya punya itu layak untuk Anda pertimbangkan. Kalau gitu mungkin Anda punya pertanyaan, ada nggak sih provider yang punya 3 kriteria itu? Nah, ini adalah websitenya, biznesgio.com.
Mereka adalah satu provider yang punya infrastruktur yang bukan kaleng-kaleng. Mereka juga bukan perusahaan baru di dunia IT. Mereka udah pemain lama. Dan mereka punya layanan untuk khusus WordPress. Di sini kita bisa lihat dia punya layanan Neo WordPress, Neo Web Hosting, dan Neo Dedicated Hosting. Kalau kita coba klik layanan Neo WordPress-nya, di sini dia sudah menyediakan satu server yang bisa kita gunakan langsung pakai untuk website WordPress kita. Kenapa sih kita harus pakai ini? Mereka punya sistem namanya kontainer. Jadi kalau bahasa awamnya ya, kontainer itu ibaratnya kita mengkotak-kotakan lah satu layanan di dalam satu server. Itu bahasa gampangnya seperti itulah. Jadi konfigurasi-konfigurasi yang dilakukan di server atau di kontainer lain itu nggak akan mengganggu kontainer kita. Dan dia udah punya yang namanya cache built-in. Jadi untuk beberapa assets ya, kalau di website itu namanya assets. Asset itu bisa JavaScript, file-file CSS, image, itu juga bisa dibilang assets ya. Dalam mengambil assets itu dia nggak harus selalu ngambil ke server. Dia punya cache sendiri sehingga akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan server yang tidak punya sistem cache. Sekarang gimana caranya supaya kita bisa subscribe layanan ini? Saya demokan sekarang. Pertama kita login dulu. Kalau Anda belum punya login, Anda bisa daftar dulu, register here di sini. Setelah Anda login, Anda akan ditanyakan authentication code di sini. Ini adalah satu metode keamanan untuk memverifikasi apakah benar Anda yang login di sini dengan menggunakan alamat email Anda. Nah, ini kita sudah ada di dashboard kita. Untuk kita subscribe layanan Neo WordPress, kita langsung mengarah ke web ini, web, lalu pilih Neo WordPress. Lalu di sini tampilannya kita pilih menu Create New di kanan. Nah, di sini kita bisa masukkan instant name. Ini semacam nama untuk server kita lah ya. Bisa kita bilang WordPress di sini atau apapun, tapi jangan ada spasi, jangan ada tanda seru. Jangan ada karakter tanda seru atau karakter kayak garis bawah gitu, seperti itu. Di sini ada pilih package-nya Neo WordPress, dan cycle-nya Anda bisa pilih monthly, bulanan bayarnya, atau annually, tahunan bayarnya. Setelah itu Anda bisa pilih next. Nah, payment method-nya Anda bisa pilih dengan menggunakan ATM, bank transfer, atau credit card. Selanjutnya, kalau Anda sudah melakukan pembayaran dan sudah jadi, maka servernya akan di-setup secara otomatis oleh sistem. Dan berikutnya Anda bisa langsung klik server yang bertanda aktif seperti ini. Anda klik app-nya. Nah, di sini ada otomatis terlihat statusnya aktif, sampai due date-nya kapan, cycle-nya apakah monthly atau yearly. URL-nya adalah ini, dan Anda bisa pasangkan dengan domain name Anda di sini. Jadi, nama domain Anda sendiri ya, di sini Anda bisa. Dan kalau Anda mau login ke WordPress-nya langsung, Anda bisa klik login to site. Nah, inilah WordPress seperti biasanya, langsung Anda bisa pakai, langsung Anda bisa install themes, install plugin, dan Anda bisa langsung deploy tampilannya seperti apa. Ini nggak perlu lagi install WordPress-nya sendiri, karena sudah langsung ready, Anda tinggal bayar bulanan atau tahunan, dan Anda bisa langsung desain website-nya. Secepat itu. Jadi kalau Anda mulai mau rencana membuat website, tampilannya WordPress, pakai WordPress, dan Anda sudah mulai pilih-pilih hosting provider yang memang bisa diberdayakan atau dioptimalkan untuk WordPress, Anda bisa memikirkan Biznet.io ini karena mereka sudah ready WordPress-nya, dan mereka juga sudah punya cache built-in, mereka sudah ISO juga, sehingga keamanan datanya sangat-sangat tersertifikasi dengan standar yang tinggi, sehingga Anda bisa memanfaatkan layanan Neo WordPress-nya mereka. Semoga video ini membantu untuk Anda yang sedang mencari provider untuk hosting WordPress. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam smart!